Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk pada materi kita pada hari ini, sejarah Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku Turki di barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami oleh suku Kayi, merasa terancam sebagai pemimpin suku Kayi, maka Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania yang bernama Jalaluddin Margurbiti bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang sangat luas. Pada saat menyeberangi sungai Eufrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra, Sangkurtakin, Tongday, Etokrol, dan Dandan. Pasca meninggalnya Sulaiman Shah, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi 2. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisinya ke wilayah Asia Kecil bersama Etokrol dan Dandan. Dalam perjalanan Etokrol, putra ketiga dari Sulaiman Shah, diangkat sebagai pemimpin baru, hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk Rum dengan Kekaisaran Byzantium di Romawi Timur, maka Etokrol dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Etokrol dan kelompoknya berupa daerah pegunungan Armenia dan lembah sungai Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Etokrol dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam, Bursa hingga Ekisher. Oleh Alauddin I, pasukan Etokrol diberi gelar Muqaddamah Sultan atau Tentara Peloponnes Sultan. Sedangkan Etokrol sendiri menyematkan gelar untuk dirinya Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1288 Masehi, Etokrol meninggal dunia. Oleh Alauddin I diangkat putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bai pada Utsman dan diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Saljuk Rum, tapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Quraisya atau Iskisyar.
Dalam perjalanan panjang yang berliku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhannya. Jasa besar Daulah Utsmani bagi perkembangan Islam di dunia timur masih bisa dirasakan sampai sekarang. Sebagai ulama awal di Indonesia, mereka merupakan tokoh ulama yang berasal dari Daulah Utsmani yang diutus langsung oleh para sultan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Sampai di sini dulu perjumpaan kita.